Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kemarin kita belajar minggu yang lalu bahas tentang mencela masa, mencela waktu, mencela bulan, mencela hari. Maka itu enggak boleh, karena mencela waktu sama saja dengan mencela Allah, karena waktu itu benda mati. Dia enggak bisa memberi manfaat, enggak bisa memberikan madharat. Yang memproses waktu itu adalah Allah. Kalau kita mencela bulan sama aja mencela Allah. Kemudian kita belajar lagi, hati-hati dengan mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasul dan apa yang dibawa oleh Al-Quran. Karena mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasul itu bisa dihukumi apa? Kafir. Ini kemarin sudah ya? Ya, Pak Khair. Lah ya, sampai ini kan? Iya, jadi hati-hati jangan sampai mengomentari yang berjenggot itu dibilang apa? Kambing, atau karena yang berjenggot itu adalah mencontoh Nabi lah. Kalau niati mencaci maki jenggot itu mencaci maki Nabi, berarti podo karo kita itu mencela Nabi, dan itu bisa dihukumi kafir. Hati-hati. Atau jenggot itu bikin goblok, bikin bodoh. Hati-hati omongan yang kayak gini, ini bisa bilang bisa menyebabkan pelakunya itu bisa keluar dari Islam. Ya, atau orang yang berpakaian cadar dibilang apa? Ninja, dibilang apa? Itu hati-hati, karena itu mereka menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak iso ngelakoni, mendingan apa? Diam, itu lebih baik ketimbang mengolok-olok. Karena yang mereka lakukan itu syariatnya Allah. Dan ini bahaya banget bagi kita semuanya. Yang jadi pertanyaan itu diri kita lah, Anda itu agama apa? Agama Islam. Nah, orang mengamalkan Islam kok diolok-olok, sedangkan Anda itu agama Islam. Bukan kan begitu kan? Nggak logis lah. Kayak Anda orang Indonesia tapi mengolok-olok Indonesia, lalu piye? Ya kan? Harusnya loyal, menjunjung tinggi Indonesia yang kita ada di dalamnya. Begitu pula harusnya kita menjunjung tinggi Islam yang kita menganut agama di dalamnya. Kalau nggak bisa mengamalkan, mendingan apa? Diam, itu lebih baik dan aman bagi dia. Baik, selanjutnya barakallahu fiik. Ada sebuah hadis
yang hadis ini berkaitan dengan tauhid dan dia dimasukkan di dalam bab tauhid, yaitu sebuah hadis, man suni'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu, barang siapa yang orang lain itu berbuat baik kepada kamu, maka balaslah kebaikan dia, Jadi hadis ini membalas kebaikan, anjuran membalas kebaikan orang lain itu dimasukkan dalam bab tauhid. Bisa dipahami ya soalnya? Perhatikan ini. Datang dalam sebuah hadis, yang hadis itu isinya, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, apapun bentuknya, kita suruh balas kebaikan itu dengan sesuatu. Kalau bisa sama persis, kalau nggak bisa katakanlah jazakallahu khairan, itu kan. Kalau nggak bisa, doain dia dengan doa yang kebaikan yang dia berikan kepada kamu itu seimbang dengan doa kamu. Nah, kalau itu nggak bisa, ya udah terakhir bilang jazakallahu khairan. Kalau dia ngasih uang 100.000, balaslah barang seharga 100.000, kan begitu ya. Kalau itu berbentuk barang. Kalau Anda diajarin ilmu agama, caranya balas, adakah sesuatu yang seimbang dengan ilmu agama? Gak ada. Maka doain dia dengan doa yang seharga ilmu yang diberikan kepada kamu, hatta tarauhu mukafiah, sampai kamu itu melihat doa kamu itu sebanding dengan apa yang dia berikan kepada kamu. Kalau enggak, itu tingkatan terakhir, Pak. Bilang aja jazakumullahu khairan. Itu yang terakhir itu. Semoga Allah membalas kepada kamu kebaikan. Nah, ini hadis itu dimasukkan ke dalam bab tauhid. Apa hubungannya? Masya Allah. Apa hubungannya? Hubungannya begini, teman-teman semuanya. Tauhid itu kan isinya apa sih? Hati itu, hati kita harus menghinakan diri di depan Allah. Hati itu harus bergantungnya kepada Allah. Jangan sampai bergantung kepada makhluk. Hati itu jangan sampai merendah, menghinakan di depan makhluk. Nah, orang kalau dikasih duit, orang kalau dikasih sesuatu, apapun bentuknya, hati itu apa? Merasa condong kepadanya. Seakan-akan hati ini apa? Ada kecondongan, ada penghambaan kepada orang yang ngasih, walaupun kecil tingkatannya, tapi tetap akan ada namanya apa? Penghambaan. Nah, penghambaan ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Gimana caranya? Orang ngasih, kita ganti. Kalau orang itu ngasih kepada kita, jangan ditolak, nggak boleh. Sombong lo, dikai orang gelem lo, gitu kan? Sombong. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam aja menerima hadiah, tapi Nabi menerima hadiah, dia juga memberikan hadiah setimpal dengan apa yang dia berikan. Nah, dengan ini akan ada sebuah proses, yaitu ketergantungan kita itu hanya kepada Allah. Penghambaan kita secara utuh hanya kepada Allah. Bisa dipahami ya? Kita kalau sering dikasih, Pak, dikasih apalah, dikasih duit setiap hari, dikasih.
kita itu nggak enak, enaknya tuh ya. Ada dia, waduh, ada dia, gak enak semuanya, semuanya, gak enak semuanya, apalagi urusan dunia kan, urusan dunia. Kalau urusan ilmu, kayak piye mana kan gitu kan, karena kita butuh ilmu untuk akhirat kita kan itu. Kalau urusan dunia itu kan DKI itu ya rasanya itu ya enak mau DKI gitu kan, tapi ada perbudakan hati kepada orang yang memberi, ada istilahnya penghambaan hati kepada orang yang memberi. Kita tidak merdeka 100% gitu ya, ya benar. Nah, gimana caranya supaya kita itu menjadi budaknya Allah murni, nggak mau jadi budaknya makhluk. Kita itu pengen menjadi apa? Budaknya Allah murni, nggak pengen jadi budaknya makhluk. Maka orang yang memberi sesuatu kepada kita, upayakan kita kan ganti dengan sesuatu yang semisal apa yang dia beri. Ketika Anda sudah kasih kan merdeka Anda, hati Anda sudah tidak terkekang, hati Anda sudah tidak menjadi budaknya dia, hati Anda menjadi merdeka. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Ini dicantumkan di dalam kitab-kitab tauhid itu, menghimbau kepada kita semuanya bahwasanya hati kita itu hendaknya menjadi budaknya Allah saja. Ojo sampai jadi budaknya makhluk. Hendaknya kita itu menjadi abdinya Allah saja, tidak menjadi abdinya makhluk. Dan kita jangan sampai bergantung kepada siapa? Makhluk. Hendaknya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan berupaya membalas budi pekerti dia atau membalas kebaikan dia dengan sesuatu yang lain. Kita upayakan begitu. Bukan, anak-anak ingatkan, bukan berarti dengan ini Anda menolak pemberian orang gitu kan ya. Itu akan berefek jelek, karena itu akan dibilang Anda itu angkuh, sombong. Itu bukan budi pekerti yang baik. Makanya Nabi bilang, man sunna ilaikum ma'rufa faruddahu. Nabi nggak bilang orang yang berbuat baik kepada kamu berupa kebaikan tolak. Nabi nggak bilang begitu, karena Nabi ngerti unggah-unggu. Kalau itu langsung ditolak, itu berarti orang duwe unggah-unggu. Tapi Nabi bilang terimaan, tapi upayakan bisa membalas kebaikan dia itu dengan apa? Dengan kamu balas kebaikan itu dengan apa yang kau miliki kepadanya, balas. Ojo kok gelem DKI, gak gelem ngekei. Itu juga akhlak yang tidak baik. Gelem ngekei, gelem DKI, gak gelem ngekei. Ya itu juga tidak baik. Tidak baik. Nggih, monggo. Kalau dia menolak kebaikan kita juga. Kenapa? Dia udah sering berikan kita, tapi kalau kita kasih balik itu dia menolak. Ya pinter Pak ngasihnya Pak, mungkin kurang baik mungkin Pak. Dia disesuaikan dengan yang dia kasih. Oh gitu Pak ya. Nyelimpet yang lain Pak, ke anaknya atau ke yang lainnya. Diupayakan itu. Kalau ya memaksimalkan, kalau ada kata tinggal kirimi pulsa aja langsung tanpa dia sadari kan, alhamdulillah Anda bisa membalas kebaikan yang dia telah berikan kepada kita. Dan insya Allah lebih enak kita itu merdeka, tidak apa, bukan berarti kita sombong, bukan, tapi jangan berarti sombong loh ya, alah awakmu orang dia kebaikan dengan aku coba, bukan ngajarin begitu, bukan. Tetap kita punya toto promo sama orang, tetap kita punya unggah-ungguh sama orang, tetap itu. Cuma hati ini merdeka, tidak terikat dengan sesuatu apapun.
Makanya dengan itu kita juga memiliki akhlak yang mulia, membalas kebaikan orang seketika dia berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikan itu. Bisa dipahami insyaallah kan. Tapi kalau dikai terus opo sing dibalikno, aku ya ora duwe apa-apa gitu kan. Ya wis dongakno dia. Sehingga Anda tidak merdeka, Anda tidak menjadi budaknya dia, kan Anda juga berbuat baik kepadanya berupa apa? Mendoakan dia kan gitu kan. Jadi Anda tidak menjadi budaknya dia karena Anda setiap harinya mendoakan dia. Karena dia telah berbuat baik kepada kamu, kamu doain dia setiap saat. Walaupun dia nggak merasa diberi apa? Diberi sesuatu kan, tapi dengan doa kamu itu bisa jadi lebih baik daripada pemberian kamu gitu. Gitu itu biar hati ini nggak menjadi hambanya dia gitu loh kan. Upayakan kita bisa membalas kebaikan dia dengan apa yang kita miliki supaya hati ini bisa merdeka gitu loh, tidak terikat apa-apa dengannya. Bisa dipahami insyaallah ya? Jelas Pak? Langsung apa? Ya kalau langsung baik Pak, kalau bisa dia datang ngasih kita sesuatu, kalau kita punya balas. Masalahnya ini ketauhidan kita Pak, maksudnya kita ini ya kalau apalagi suring dikai iku suara enak kabeh wisan wis. Hatiku suara wis kita nggak semisal plong gitu loh Pak, nggak semisal plong. Jadi kita nggak enak banget lah gitu, nggak enak banget. Tapi gini Pak, dia sering ngasih kita tapi kita nolak karena kita tahu dia ngasih itu untuk menguasai kita itu. Kenapa? Untuk menguasai, dia ngasih sesuatu itu untuk menguasai kita. Apa yang dia suruh itu nanti bisa kita lakukan gitu. Apakah itu boleh kita tolak? Lah kalau Anda tahu tujuan dia ngasih itu untuk menguasai jenengan, ya dua pilihan, Anda imah tolak, wa imah diterima tapi diganti yang lain. Kan kalau dia ganti yang lain kan dia nggak bisa menguasai kan loh. Dia ngasih, kita kasih. Menguasai apa kan sudah dibalik putar kan gitu kan. Insya Allah begitu Pak. Jadi caranya kalau Anda ya dipingin menguasai, ya Anda caranya gimana lah supaya baik sama dia aja kan. Kadang ditolak, kadang diterima, atau nggak sering-sering atau gimana lah. Pokoknya jangan merasa kita itu dikuasai oleh orang. Bisa dipahami insyaallah ya? Baik, lanjut ya. Hukum mengatakan andai kata ketika ada ujian, ketika ada musibah. Hukum mengucapkan kata andai kata. Andai kata ketika terkena ujian. Hukumnya apa? Ini sering kita kan begitu. Anda sekarang naik sepeda motor dari rumah ke tempat kerja, ada kecelakaan. Anda bilang andai kata tadi gak lungo kerja, gak akan terjadi apa? Musibah, kecelakaan. Nah itu kan kata andai diucapkan ketika ada musibah, ketika ada musibah. Ini hukumnya apa? Sering kan gitu kan ya? Jangan gue sepeda motor wae ngaji gitu kan, wae ngaji gue sepeda motor colong wong. Setelah Anda sadar, iya ya tadi gak usah ngaji ngono, sepeda ini gak bakal dicolong uang kan ngono toh? Gak usah dicolong, gak mungkin dicolong uang, jadi gak ngaji kan gitu biasanya Pak. Iya kata ngerti takdir, orang ngerti takdir kok ngomong ngono lho ya. Anda kata jenengan mau bonceng istri jenengan terus bari ngono ketubruk mobil, ya jenengan urip lah, bojone mati jenengan. Iku mau gak usah, iku musuh awali sih wis kata oleh berangkat.
ya kan, kok sek melok wae gitu kan. Kan biasanya ngono itu, biasanya mikir-mikir lah yo mau lulus kata oleh berangkat kok saya apa, nyereng wae, bingin melok wae. Iku mau andai kata aku kata aja kan insya Allah gak mati lah ini kan mengandai Pak, mengandai lah ini hukumi piye kayak gini ki, mengandai ketika ada musibah itu boleh apa enggak begitu. Baik ya, boleh Pak Ahmad? Gak boleh ya? Nggak boleh. Baik. Hah? Takdir ya, takdir ya. Kata lau Pak, kata andai, kalau digunakan pada kejadian yang lampau, kata andai itu kalau dipakai pada kejadian yang telah terjadi itu nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Karena kata lau yang jenengan katakan itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan mengelabui Anda, membisikkan kepada Anda untuk tidak percaya dengan takdir. Pasti jenengan malah kemana-mana mikirnya nanti. Anda akan menentang takdir Allah, menentang keputusan Allah. Ya memang wis tulisannya gitu loh. Jadi Allah mentakdirkan Anda kecelakaan itu ya memang pakai perantarai nggo sepeda motor gitu loh. Yang mungkin tadi ada dua pilihan, naik mobil atau sepeda motor, mobil sepeda motor. Ternyata nggo sepeda motor kecelakaan, atau nggo mobil ternyata kecelakaan. Iku jalaran ya, jalaran kecelakaan udah pasti, tapi Allah memakai jalaran, Anda pakai sepeda motor atau pakai mobil, itu ketetapan Pak. Wis ora seke membuka kata andai kata. Itu tambah stres Anda, gak bakal tambah tenang, justru tambah stres. Itu tulisannya. Gak usah dipikir kemana-mana, wos tulisannya kok. Bukankah itu sudah tulisannya Allah Pak? Hah? Saiki iya ngomong ngono ya, tapi pas kejadian repot ya. Nah, tapi kalau Anda mengandai pada perkara yang akan datang, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, selama itu memungkinkan Anda peroleh. Contoh, andai kata aku besok punya duit akeh, saya mau sodako, itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Andai kata aku besok punya istri yang cantik, tentu saya akan jilbabi gitu kan. Nah, itu kan mengandai, itu pada perkara yang akan datang itu sah-sah saja, sesuai dengan mengandaikannya. Kalau mengandaikannya itu baik dan masuk akal, sah-sah saja. Tapi kalau mengandaikannya tadi pada perkara haram dan tidak masuk akal, ya dosa lah. Andai kata pada perkara yang tidak masuk akal, ya jenengan butuh dibawa ke rumah sakit jiwa kan, ngono tok, tinggal ngono ae. Jangan duhai, andai kata aku punya sayap, aku bisa terbang, kemudian menghampiri diri kamu, dan lah ngono lho. Iku jenenge apa? Ya ima sodo stres, wa ima apa? Gitu kan. Kayak itu Pak, ini jadi mengandai yang nggak mungkin terjadi gitu kan, yang nggak mungkin terjadi. Nah itu ya makanya mengandai di pada masa yang akan datang itu ya tinggal konteksnya gimana, apakah itu boleh atau nggak boleh menurut syariat. Dan mau perhatikan ini banyak banget contoh sama nih, pas lagi ada ASEAN apa main bola ya, ASEAN ya, menang mana Pak Ahmad? Gak tahu ya, menang Indonesia ya.
Salon ngomong andai kata nggak ada si A, si tahu si X apa ya Indonesia orang bakal menang. Ini kan terjadi Pak, terjadi gitu kan. Terus Anda ini kan telah terjadi, tapi Anda mengandai kalau nggak ada dia, wis orang menang. Loh, dia tuh siapa? Menungso kok yang menentukan kemenangan. Ya Allah lah. Ini kadang-kadang lisan kita ini terjerumus kayak ada orang Indonesia ini kalau nggak ada santri-santri orang bakal merdeka. Ini nggak pas. Nggak iso lah. Ya Allah lah yang memenangkan Indonesia, yang memerdekakan siapa? Ya Allah lah. Walaupun melalui sebab santri dan ulama, tapi bahasanya ojo ngono. Tetap yang memenangkan, yang memerdekakan Indonesia ini adalah Allah melalui siapa? Nah gitu loh. Ojo kok lah orang santri orang bakal menang ini, orang bakal merdeka lah. Ini bahasa ini kan bahasa kesyirikan, bahasa menghilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kejadian yang telah terjadi, terus Anda ngomong dengan bahasa Allah, kalau membahasakan dengan kata kalau iki ora tepat. Apalagi antum pemain bola, kalau gono kipernya aku mau ya kalah. Soalnya karena kiper aku jadi menang. Nah, itu kata yang biasa diucapkan oleh orang-orang, justru itu adalah ucapan kesyirikan. Hati-hati ini. Dong apa rai? Nah kalau syirik langsung mati terus biji. Baru ngomong-ngomong lalu mati, gak tambah stres. Langsung digaprak uang lalu mati kan. Wis, barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Ya. Kalau masalah kadarnya gimana? Ketika kita mungkin ya semangat ini sudah dapat ilmunya, kemudian yang kebanyakan orang umum kan, yes, berkata gitu saja, gitu, nggak ada bukan apa-apa. Gitu. Masalah apa itu? Ya masalah itu tadi. Kalau tadi. Andai kata ditegur Pak banyak untuk derajat syirik Pak, syirik itu Pak, sama aja syirik, tahu ilmunya kan? Iya itu syirik itu. Cuma tinggal pertanyaannya, wong bodoh itu ono udzur apa ora kan gitu. Nah kalau di masa sekarang ini diberi udzur kenaan Pak, wong pelajaran yo banyak, ilmu yo banyak. Mereka nggak mau belajar karena apa coba? Karena malas. Itu dikasih udzur, enak pol. Makanya sebagian ulama nggak ada udzur kebodohan untuk di masa sekarang. Karena sekarang itu dai sudah menyebar terus apa namanya? Apa itu ya internet dan seterusnya, semua orang bisa megang HP, cuma orang nggak mau belajar aja. Kenapa nggak belajar? Karena angku nggak mau belajar. Terus ke angku gimana coba? Wong ilmu ini kan kebutuhan dia, bahkan kebutuhan ilmu itu melebihi kebutuhan makan. Orang kalau nggak makan paling mati Pak. Tapi kalau orang bodoh dalam agamanya sampai jatuh maksiat, jatuh kesyirikan, itu panjang urusannya menit di akhirat. Nah sekarang apa yang mencegah mereka nggak belajar itu apa coba? Karena apa coba? Kalau nggak karena malas dan ini kalau dikasih udzur ke mereka, wah kenaan, bodoh aja wis, nggak iso lah. Makanya khawatir orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa itu tetap dihukumi dosa, dan bodoh itu bukan udzur bagi mereka. Karena apa? Karena sudah dibuka ilmu sekarang, kajian-kajian itu sudah ada, cuma dia aja nggak mau
nggak mau ngaji gitu loh. Nah, kalau andai kata kita ini hidup tidak dilingkari undang-undang, enak kayak hewan, Mbak. Tapi kita ini hidup ada undang-undang dari Allah, ya kita khawatir dong. Kayak jenengan sekarang. Sekarang itu Anda hidup di lingkaran ini, apa namanya, perusahaan. Yakin Anda nggak mungkin seenaknya, karena efek akibat dari Anda seenaknya pasti dikasih teguran SP atau dikeluarkan. Iya ora. Anda pasti patuh dengan itu. Lah kalau Anda patuh dengan itu hanya urusan kerja, kenapa kita nggak patuh dengan Allah, urusan nyawa kita, kebahagiaan kita, kesengsaraan kita di kuburan dan neraka? Harus lebih ngerti tentang aturannya Allah. Kalau enggak, hancur kita. Antum kerja ono tim sobagi Pak Masur atau Sopo itu tinggal di foto seret, laporkan ke Pak Syarif, langsung keluar apa SP wis panggil. Awakmu mau keluar dipecat atau terus wedi apa ora? Waduh, SP ya senengan mau leren mau apa pasti apa delik-delik, khawatir kena apa, kena kamera atau kena taftish pemeriksaan tadi. Itu loh, antum kita di lingkaran perusahaan kecil yang itu bukan menjadi hidup kamu dan mati kamu bukan hanya di perusahaan ini. Anda bisa kerja di yang lain lah, dan keluar dari sini gak bakal mati kok. Ya ora, itu aja Anda taruhkan apa namanya keadaan Anda dengan perhatian dan seterusnya. Itu karena kita terikat dengan aturan. Awak dewek neng dunia ini ono aturannya Allah cah. Dan itu adalah nasib bahagia sengsara kita ditentukan dengan aturannya Allah. Kenapa kita nggak berhati-hati? Ini kan urusan agama kita, hidup kita, nyawa kita ini kan di sini ini, ruh kita ini kan di sini ini. Gitu loh. Bisa dipahami nggak? Nah, ya tinggal ini sekedar ya peringatan, nasihat untuk antum semuanya, untuk kita semuanya, didengarin dan dilakukan. Monggo, kalau enggak ya kita di kuburan nafsi-nafsi Pak sendiri-sendiri. Anak di kuburan juga mempertanggungan amalanku sendiri, jenengan di kuburan juga sendiri-sendiri. Gak bisa Anda menolong antum, antum juga gak bisa menolong saya. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalan sendiri-sendiri. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.